Kali ini kita siarannya nggak bertiga tapi berempat sama ini teman aku baru. Berbanyak jangan sih. kan berempat, masih ada ber-29. Berbanyak hari ini, berbanyak. Setengah juta di sini ya. Lagi-lagi. Kenapa kalian berdua kok gelisah hari ini? Enggak sih, aku nggak gelisah. Iya, aku juga nggak tahu. Arya biasanya Gimana gelisah? Kalau Gimana? Fren emang gelisah. Gelisah. Biasanya Arya tuh berani dengan peripilan ini. Kalau aku Iya. emang dari dulu masih Aku berani. kan ya untuk memegang reptil ini karena menurut aku yang namanya hewan itu pasti punya insting hewani gitu loh. Jadi kayak kita nggak tahu kapan dia ganas. Iya, kalau hewan punya insting manusia juga aneh. Kayak Tapi gitu. ini nih Serina, ngomongin masalah hewan ya, tidak hanya hewan apa kayak ular, kayak kucing gitu. Mereka tuh juga punya rasa gitu loh. Jadi nggak semuanya akan dimakan, akan Nah, tadi gitu kan juga kan. sempat ngobrol sedikit kan sebenarnya. Apakah semua hewan itu tahu mana yang takut, mana yang enggak gitu kan sama manusia. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, ini tamu tetapnya Sly Show. Wow. Yang setiap bulan harus hadir. Sudah berapa kali? Itu pelanggaran namanya. Berkali-kali. 263 kali. Coba sih aku masih lihat ya. Kali ini siapa Gelisah. Kali ini ada, contek dulu dong. Kali ini ada Batu Reptil Community yang pastinya kalau kesini nggak bawa apa-apa. Jelas. Pasti membawa sahabat-sahabatnya untuk bisa hadir di sini. Seperti yang satu ini ya, dan dia sangat jinak sekali. Aku suka sekali. Dia tuh kayaknya nggak mau sama aku. Kenapa? Udah sama aku gitu ke Mas B, Mas terus B gitu ya. terus gitu. Kita mau sapa dulu. Halo, balik lagi Mas dia. Halo. Dan adik kecil yang sangat imut ini, bagaimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya sayang? Baik. Kamu tidur Ale? Iya. Oh, bangun jam berapa Le? Tadi Jam 2. Jam 1 bangun. Sudah mandi belum? dia sangat jujur sekali. Di rumah yang sudah mandi. Oh iya, Oh iya, sudah makan mandi. bakso? Wah itu makanya belum semangat, belum makan bakso, nanti makan bakso sama tante ya. Kamu mini banget ya, saset banget kalau. Iya, makanya. Jadi saset banget. Kemasan ini di tengah saset. gitu ya. Dan juga dia keren banget. Dia tuh dari tadi sama ular sama hewan reptil tuh kayak angon kucing. Kayak Mungkin bagi kita yang pecinta hewan ya, karena kan kita sering kali punya bukan pecinta hewan kayak kamu dulu punya anjing apa? itu mix dog ya. Kalau aku kan dulu pernah punya husky yang segede manusia. Oh, iya. Kemarin aku barusan ditawarin sama temanku apa Apa itu? yang sama polisi itu apa? Anjing apa mas? Kinain. Kinain itu biasanya ini apa Belgian Malinois, Itu Herder, aku lagi German Shepherd gitu. Aku dulu juga punya peliharaan. Apa? Ayam warna-warni itu. Enggak, kamu punya peliharaan tapi dia kan sekarang sudah di Bekasi kan? Oh, itu liar kalau itu. Kayaknya nggak bisa itu. Kita sama-sama pernah punya hewan. Kalau aku kan Iya. punya hewan anjing 2 dulu. Iya. Satu diracun, jahat Anda. Yang meracun anjingku. Yang satu masih mau OTW. Yang satu gitu. kerja. Enggak. Tapi kamu pernah punya pernah kepikiran nggak sih mau memelihara reptil? Iya, Arya sama aku. Putu? Kan jarang tuh Kalau aku enggak, reptil dibuat peliharaan. mungkin menurut aku pribadi, bukan aku tidak suka ya, tapi menurut aku pribadi kayak harus ditenteng kemana-mana, karena kan ya mereka menggeliat gitu, nah aku geli. Tapi apakah benar seperti itu Mas B? Kalau misalnya kita punya atau mau memelihara reptil, itu dia penanganannya itu berbeda dengan peliharaan Susah, yang lain. ribet gitu nggak sih? Untuk penangannya pasti beda. Cuma untuk ribetnya sih enggak. Ya kalau ribet enggak. Enggak. Cuma kita biasanya itu enggak seberapa kayak anjing sama kucing kan harus tiap hari makan. Gitu. Khusus untuk ular ini biasanya paling enggak seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tergantung apanya, Mas? Tergantung dia laparnya atau moodnya atau dalam keadaan mungkin dia mau ganti kulit itu biasanya malah nggak makan sama sekali. Tapi ada kayak Puasa. takaran pasti kayak dalam sekali makan dia tuh harus menghabiskan berapa kilo atau enggak. berapa Oh, enggak. atau bebas. Ini kalau ular sendiri biasanya kita kan pakai tikus putih. Itu tergantung gede besarnya tubuhnya ular. Itu kan macam-macam, tikusnya itu macam-macam, ada beberapa pilihan gitu. Seumpama semampunya dia aja.
Kalau ini biasanya mungkin ukuran tikusnya yang ukuran biasanya ya segini lah. Medium gitu, 1 sampai 2 ekor udah cukup. Itu sudah 1 minggu. Buat 1 minggu sampai 2 minggu. Jatuh. Apa? Gitu. Nah, Mas, kalau ngomongin masalah si hewan ya, si kayak anjing atau apa kucing, itu kan dia punya sisi kepekaan gitu. Iya. Nah, kalau hewan reptil sendiri, Mas, itu apakah ada sisi itu atau dia cuma respon saja? Kalau untuk reptil kebanyakan itu respon ya, dia nggak tahu siapa itu tuannya gitu, nggak tahu. Tapi dia tahu kalau ini tuh manusia gitu. Jadi kalau dia sudah terbiasa dengan manusia, Ya, Itu biasa, menganggap biasa. sama semua gitu. Menganggap sama semua gitu. Kan ini sudah terbiasa dengan manusia, jadi teman-teman di sini biasanya kalau megang mungkin rasa takut sih wajar takut. Tapi kan untuk nggak dia untuk biasa. nyerang atau itu enggak. Karena sudah terbiasa sama manusia. tapi pernah gak sih Mas, maksudnya kan namanya reptil ya, Ya. hewan dia tuh ngerasa aku nggak nyaman dipegangin terus, aku lagi nggak aman ini. Pernah gak sih meskipun Pernah. dia sudah Aku nggak suka. lama, Pernah. Aku jijik, Mas, aku Nggak jijik. suka. Aku lagi jijik, dia bilang gitu. ular. Ya, pernah gitu. Tapi kita yang biasa menghandle ini, megang ini, kita tahu ciri-cirinya dia nggak nyaman kayak apa. Fase-fase. Biasanya, Mas. Dia nggak nyaman itu biasanya gerak terus. Gerak terus ya, gerak terus pola serang pola ininya beda. Biasanya dia lehernya itu kayak bentuk S gitu. Itu udah mulai menyentrek gitu. Wah itu bahaya. Kita harus yang kayak gini nih. jauhkan dari kepala atau daerah fungsi organ yang lainnya gitu. Oh gitu. Kalau ini kan aman, dia udah aman, udah melingkar kayak gini dia aman. Ganteng. Anteng. Tapi Mas, maaf, apakah ular khususnya ya sebelum kita ke reptil yang lainnya, itu juga indera penciumannya ini kuat juga? Oh ini lebih kuat daripada anjing loh. Oh, mungkin bisa jadi akhirnya gini ya Mas ya, dia mengenali pemiliknya atau Iya mengenali bau pemiliknya aroma gitu, aroma pemilik. Bukan dari aroma kalau dia. Kalau ular itu kalau lidahnya keluar itu lebih ke dia itu mengecap udara. Oh, kayak bernafas gitu ya? Dia mengecap udara. Jadi dia tahu mana yang memang makanannya dia yang biasa dimakan sama yang bukan. Oh gitu. Sensornya juga bisa main kan dia juga. Gitu. Jadi kepekaannya Kepekaannya dari aku ngomong kebiasaannya dia sih. Dari Ular kita tuh handle. punya telinga nggak sih Mas? Ular itu sebenarnya nggak punya telinga dia. Tapi kalau ngomongin ini Mas, ular yang kan ada tuh ya di cerita-cerita yang zaman lampau gitu katanya ada kayak mahkotanya gitu, tapi ternyata itu adalah tumpukan kayak kotoran gitu. Itu kalau dalam dunia reptil sendiri itu termasuk penyakit kah, jamur kah atau apa? Kalau menurut pengalaman kita saja ya, itu mungkin kalau tumpuan-tumpuan itu biasanya kalau di ular liar itu seperti kutu ular. Ya makanya itu kayak Jamur kayak penyakit. Bisa juga parasit-parasitnya ular gitu kan. parasit, benar. Di tempat yang kotor-kotor itu kan kita nggak bisa nggak bisa tahu bahwa tempat itu bersih atau enggak gitu. Apalagi di alam liar. Nah rata-rata kalau ular di alam liar itu memang banyak parasitnya. Kutu ular gitu. Nah, kutu ular itu kayak kutu anjing gitu. Apa ya namanya? Kayak pinjal gitu Iya loh. iya. Nah, itu banyak banget. Colot Yang gini, dia kayak mencolot kok. gigit di kulit gitu ya. Beda. Bisa. Dia kayak gigit di kulitnya Bisa gitu kan ya. di sela-sela sisiknya itu biasanya dia itu. Jadi akhirnya timbul luka, akhirnya dijamur ya sudah bisa, masuknya di situ. bisa. Jadi kalau seandainya lagi lewat gitu ya, kayak ada mahkotanya gitu loh. Terus orang-orang Jawa dulu gitu, mbak-mbak gitu bilang, wah itu naga itu. Naga. Itu sih. Iya. Ya sebenarnya kalau ngomongin masalah itu tuh beda ini ya Beda bahasa, jalur Mas, sudah. ya. Beda jalur benar. Beda jalur. Balik lagi saja kita ke BRC. Yang tengah itu kan sudah pernah Itu kenapa dibawa. ngelamun itu di situ? Bukan lamun dia, memang lagi memperhatikan. Ini kan pernah dibawa ke sini ya? Ini pernah. Namanya apa? Namanya kadal panana, Kadal panana. Kadal panana ini asal dari Indonesia. Indonesia. Tepatnya daerah Indonesia bagian timur. NTT, Ya, berarti bola Bali, bola Bali. Halmahera atau Papua gitu. Dia sudah beranak Mas. Ini belum pernah sih. Oh, Nggak pernah kami. Dia sudah beranak. Ini cewek apa cowok Mas? Prediksinya betina. betina. Kok prediksinya kenapa memang nggak kelihatan? Oh, hewan tuh kalau ingin tahu maksudnya kayak jenis kelaminnya tuh. Ah, ini beda-beda. Kalau ular tuh kayak ada alat seksinya, kalau ini memang dari visual. Oh, gitu. Jadi kadang-kadang kalau seandainya bahasa mau kawin, itu gimana?
gimana ya, kalau untuk Pak saya nggak bisa bilang, karena ini kalau mau kawin kan ya sama aja, nggak ada perbedaannya. Sampai orang bilang kalau belum melahirkan belum fix betina, saking susahnya lihatnya. Karena saking susahnya untuk Dilihat, Bedainnya. bedainnya. itu ya. Tapi ya, boleh, Misuna. Ntar terlanjut dikawinin ternyata sama-sama laki. Dia itu bisa punya anak itu maksimal usia berapa gitu, kalau udah tua banget udah nggak bisa kayak manusia gitu. Kalau setahu saya itu reptil nggak ada aftirannya. Oh, berarti umur berapapun kalau misalnya dia Lagi produksi gitu ya. Ya cuma kan tergantung, kayak makin tua kan makin lemes gitu kan. Bisa Iya, aja pasti. tua disuruh melahirkan malah mati. Benar. Kuat soalnya. ya sama lah ya kayak manusia ya. Ya. Tapi kalau suruh beranak bisa. Emang ini kan ini beranak atau bertelur? Dua-duanya, bertelur dan beranak. Ya, ovovivipar. Di dalam. Telurnya di dalam. Jadi bertelur di dalam, Betul. nanti dikeluarkan sudah berbentuk Betul. anak. Ya betul. Oh gitu. Oke. Kadal panah. Ya. Yang sebelah kanan Mas itu apa? Soal layar. Apa itu termasuk iguana kah atau apa? Kalau dari iguana jauh ya, tapi secara visual memang Kayak mirip dengan iguana. iguana. Ya. Tapi lebih ke apa kadal kah? Kadal, Soal layar. soal layar. Itu yang biasa buat kita belanja itu. Swalayan. Sabar. Kok emosi? Itu asalnya dari mana? Dari Sulawesi. Oh, Indonesia Timur juga ya. Berarti ini kayak hewan-hewan endemiknya Indonesia. Ya, gitu ini masih endemik. Tapi ngomongin masalah hewan endemik Indonesia itu kan tropis berarti ya. Apakah perawatannya lebih susah atau lebih mudah? Kalau kita kan masih di negara tropis, jadinya melihara hewan endemik harusnya enggak susah. Karena kan Tapi kan iklimnya aku potong. Sulawesi sama Batu Malang kan berbeda tuh lawan. Iya. Itu bagaimana? bisa disesuaikan. Kalau misalnya dia butuh panas, kita bisa ngasih lampu pemanas. Oke, lebih ke arah situ teknisnya ya. Kalau kedinginan mungkin kasih selimut tetangga kan ya. Biar hangat gitu. Kalian senderdek kali itu. Kita akan lanjut lagi ya teman-teman, karena kita harus break terlebih dahulu. Ini iklannya banyak banget. Iya makanya nanti sebelum kita kenalan sama yang lain-lainnya, kita akan break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di slideshow. Break terlebih dahulu. Ya sobat selai, sekarang aku. Ini digigit ya aku ya? Enggak. Lo kan. Enggak. Emang kamu ngerasain apa itu tadi kok merasa Kayak digigit? cekit gitu loh. Mungkin sisiknya. Sisiknya tuh, iya, Biasa biasa sisiknya. yang kayak gitu. Iya. Nah kalau tadi kita udah ngomongin ternyata ini kadal. Nah ini ada dua lagi nih yang belum. Ada apa yang dibawa hari ini Sama ya? apa nih? Itu ada kodok. Ini siapa itu mas? Kodoknya? Ada kodok. Itu kodok. Tek. Kodok apa mas kok ceper gembul? Ini kalau Itu aku lihat di berbisa nggak? TikTok, Berbisa nggak? kalau lihat aku di TikTok, kalau lihat aku di TikTok, kalau aku lihat di TikTok. Aku lihat di Itu TikTok. biasanya yang ini ya Mas ya, apa dia kayak nyapo apa gitu yang panjang itu bukan? Korek-korek. Oh beda. Itu apa kalau itu apa? Kata kodok apa mas? Ini katak Pac-Man. Aduh. Apa itu? Pac-Man itu apa? Masa nggak tahu Pac-Man? Karakter. Yang itu yang gini-gini tuh kan? Ya betul. Itu berbisa nggak dia? Oh yang di game-game handphone lama. Iya. Yang makan jalan. Zuma. Bukan. Bukan, Pac-Man ada itu jadul. Makan titik itu. Iya. Ini kayak berbisa gitu nggak? Biasanya kan katanya kalau katak berwarna itu kayaknya kan berbisa, beracun. Ini nggak beracun. Oh, jadi aman, maksudnya dipelihara tuh kayak aman gitu ya? Ini termasuk kecil apa besar mas? Ini udah dewasa. Udah dewasa. Jadi dia nggak akan membesar lagi. Paling tambah gembul aja. Tambah ceper gitu. Kayak berasa ini ya lihat squishy ya. Iya makanya. Iya nggak sih? Tapi Aku geli kalau sama kata. Tapi apakah ini Mas perawatan si katak apa ini namanya? Katak Pac-Man ini susah? Malah gampang kalau saya. Makanannya apa mas? Apa saja dimakan yang penting bukan tumbuhan. Apa saja dimakan bukan tumbuhan dan bukan omongannya sendiri. Bukan temannya juga. Karnivora nggak dia? Maksudnya makan daging-daging aja. Apa saja dimakan. Pokoknya berdaging-daging gitu ya. Dan dia harus berada di air.
Karena dia minta lembab soalnya. Oh gitu. Kalau kering bisa mati. Endemiknya di mana mas? Endemik Amerika Selatan. Oh Amerika Selatan, lebih di Amerika Selatan. Terus kalau yang tarantula, kalau tarantula serius jujur jangan dekat-dekat sama aku ya mas ya. Ini gigit gak di kalau tarantula? Kalau Sedikit? kalau seperti ini dia nggak gigit. Oh enggak, tapi Tapi Iya. bisa jadi Spiderman. Ya di perutnya ini kan ada kayak apa ini namanya? Bulu-bulu. Iya. Bulu. Ini kalau dia merasa terancam digosok biar terbang semua. ah gimana? Itu Yang gosok digosok-gosok siapa? pakai kakinya. Kaki belakangnya ini buat Dan itu nancep ke Kayak lawannya gitu ya? yang membahayakan ya dia. biar gatel. Gatelan soalnya. Kalau kena kita gitu gatel nggak? Gatel. Oh jangan. Oh, kalau dipegang gini enggak. Tapi kalau pada dasarnya udah gatel, Ya pasti kalau pada dasarnya sudah gatel ya pasti jadi. bisa ya makin gatel ya. Kalau pegang dia tuh lah. kayak pegang kucing, kayak ada bulunya gitu lucu. mekrok gitu dia. Kayak pegang kucing. Ina, ayo. Ina. Rina. Ya. Rina. Iya. Dia namanya oh bukan Tina. Dia Tina. Dia makannya apa mas kalau tarantula? Oh, ini makanya serangga. Oh makannya serangga. Serangga. Lah kan dia serangga ya? Bukan lah. Tarantula itu apa? Lebih marah ke masuknya ke arthropoda. Arachnida. Arthropoda. Ya, dia beda itu, beda spesies lagi. Itu perutnya boleh dipegang nggak ya? Perutnya bisa. Tapi pelan-pelan. Ini termasuk kecil atau besar mas? Pra dewasa. Pradewasa berarti dia masih bisa lebih besar lagi. Sedikit sih. Tapi ngomongin masalah tarantula, untuk perawatannya apakah lumayan rumit daripada reptil yang lainnya? Kalau menurut saya justru malah lebih gampang tarantula daripada reptilia lain. Kenapa? Karena dia kayak perlu kandang seperti ini aja sudah cukup. Oh, jadi ini. Minggu sekali. Bahkan kadang malah sebulan sekali. Sebulan sekali, 2 minggu sekali pakai Kisah. serangga ya. Betul. Biasanya dikasih makan apa serangganya? Antara jangkrik atau kecoak dubia. Kecoa? Dubia, bukan kecoak rumah. Geli banget Ya, itunya. tapi yang dia tahu mas, Kisah. Kita break dulu ya karena ada ular. ada ular Ya, di oke. sepatuku. Oke, kita break Kita break sejenak. sejenak. Setelah yang satu ini kita akan lanjut lagi, kita akan cek-cek lagi untuk hewan-hewan yang dibawa ke sini, oke? Setelah yang satu ini, tetap di slideshow. Oke, kalau tadi kita Oke. sudah banyak ya, ada kadal, kadalnya ada 2 macam, ada ular, ada Yes. tarantula, ada katak Pac-Man gitu. Nah sekarang kita mau ke Ada yang baru lagi ternyata tuh ada. jerakan yang paling dewasa. Yang mana? Ini, jerakan yang paling dewasa yang dari tadi sudah semangat hadir gitu kan. Ada Ata, kamu hari ini bawa apa? Ular yang dibawa Peliharaanmu sama yang mana, kalian. Ata? Yang Ini ini punyamu ya? sendiri, Namanya peliharaan. siapa, Ata? Tobi. Tobi. Ini berarti peliharaannya Ata. Ata nggak takut awalnya emang main-main ular gini. Kenapa? Siapa duluan yang main ular? Papa, mama, atau temen yang Ata terus Ata kepingin? Kakak. Kak, Oke. Ma, kok boleh Ma melihara ular Ma? Awalnya gimana ceritanya? Ya awalnya ya nggak diizinin juga, takut sih. Oh, Mama, iya, terus anak-anak kepingin semua kan gitu. Jadi anak saya kan 3. Oke. Ya Ata ini nomor 3. Ya terus kakaknya duluan yang pengen ayo mau pelihara ular gitu. kakaknya punya motivasi dari mana Ma? Pengen Dari awalnya dari kawannya. Oke. Ya. Jadi temennya ada yang melihara Ya. ular, terus tiba-tiba dia kepingin. Iya. Tapi mama sendiri, apakah dari dulu memang sudah pecinta reptil atau setelah menikah, punya anak, akhirnya mencintai reptil? Enggak, awalnya ya takut. Oh gitu. Iya, Nah. anak-anak pertama kali punya reptil itu iguana, gitu. Terus habis itu ular. Nah, awalnya ya saya takut, tapi kalau saya nunjukkan takut malah ditakut-takutin. Iya. Iya. Sama Malah anaknya ditakut-takutin. gitu ya, Mas, ya? Iya. Akhirnya ya sok berani, sok Tapi berani. akhirnya berani. Ini ular kedua. Ular kedua. Iya. Sama tapi jenisnya Ma. Yang pertama itu yang apa
yang ke Borneo itu apa? Yang Gimana? ular Borneo yang Kalimantan. Ular Borneo kali. Retik. Iya. Retik Iya, Borneo, iya, ya. retik Borneo. Piton, Iya. piton asli. Iya. Tapi itu tidak berbisa kan ya? Tidak berbisa, ya. Oh, ya tapi di rumah ada peliharaan ular yang berbisa juga nggak atau nggak ada? Cuman yang Nanti aman-aman mama aja. nggak bisa tidur. Sudah ada ular ini sudah nguat-nguatin tidurnya. Tambah yang berbisa. Luar biasa ya, Ma. Tapi setelah akhirnya mencoba memelihara ada apa aja? Ada Ular, ada iguana. Itu Ayam ada ayam. ayamnya warna-warni nggak kayak punya tante dulu? Enggak, satu warna aja. Iya. Kamu suka banget ya? Suka Sulit hewan. nggak menurut kamu Atta? Merawat ular, iguana, ayam. Sulit. Tidak sulit. Nggak sulit. Nggak sulit ya? Gampang. Yang ngasih makan siapa biasanya? Mama. Atta bagian ngapain? Ngajak main. Iya, ajak main. Apa? Ajak jalan-jalan. Oh, atau bagian ngelap ularnya. Tidak sulit karena yang ngerumat mama. Bagian repot. Kayaknya seluruh mama itu dulu ibu kan juga tidak suka anjing ya Maya. Soalnya ibumu tahu yang rawat ibumu. Iya, sampai akhirnya ditinggal sama si Sparky yang menangis malah yang ibu gitu. Karena yang itu tiap hari menemani ya. Iya, Maya, benar, merawat ya. benar. Kita beranjak ke yang sebelah kanan. Keko. Keko bukan? Yang ini leopard gecko. Leopard. Leopard gecko. Leopard gecko. Ini belum. Oke. Warna putih. Albino atau memang warna putih? Kalau ini jenis payet. Payet. Ya jenis payet head tramper. Emang warnanya gitu berarti? Ya warnanya gini. Oh, bukan albino ya? Bukan. Matanya hitam, Kak. Albino matanya putih. Merah. Itu datang aslinya di mana dia? Aslinya gini warnanya. Enggak maksudnya dari daerah mana? Iran, India, sama Pakistan. Oh, luar Luar ya. Indonesia. Nah, pertanyaanku sama seperti pertanyaan yang tadi, kalau mendatangkan hewan-hewan luar itu perawatannya bagaimana? Apakah ada kerumitan di awal atau santai-santai saja? Kalau gecko cocok untuk pemula, Kak. Karena Yang paling mudah perawatannya cuma gecko. Ya. Misalkan mau mudik berapa lama gitu masih aman. Itu bisa, itu dia kabur ya, tak bisa dimasukin ya. Ya masuk oke. Iya, ada derjek-derjek ya. Pasti. Gimana yang kamunya? Nah, Sekarang berpindah ke ular yang kayak satu kepala nih. Ini namanya ular apa ini, Mas? Kebetulan monopohon namanya. Monopohon. Monopohon. Itu ular asli dari Daerah timur juga Papua. Oke. itu emang dia sekecil itu atau Memang segini maksimal. Itu dewasa berarti. Udah 2 tahun. Dewasa. Oh udah 2 tahun. Tahun segini. tapi bahaya nggak? Maksudnya apakah dia berbisa? Apa nggak mungkin kalau berbisa Kalau dipegang berbisa ya? nggak. Nggak mungkin ya. Terus dia kalau cara melindungi dirinya gimana? Dia lebih apa ya? Dia sebenarnya lebih pemalu sih kalau ketemu manusia itu dia lebih milih lari ya. Terancam gitu dia bakal bisa kabur. Malah lari. Tapi yang biasanya ular yang warna hijau kecil, terus yang kepalanya segitiga itu berbisa. Berbisa. Yang biasanya di rumah-rumah orang di Ya. daun-daun itu berbisa. Itu namanya Ular apa itu? Albo ya? insularis bisa, albo bisa. Kalau Itu si viper itu. adiknya Pak Sucen siapa? Adiknya Pak Sucen siapa, Ma? Sincing. Ya. Ular hijau toh. Iya ular hijau. Tapi semua ular hijau apa berbisa atau ada beberapa jenis ular hijau yang dia tuh nggak berbisa? Ada beberapa kayak ular pucuk itu nggak berbisa. Ular pucuk itu yang kecil banget itu. Ya, yang kecil banget. Yang juga biasanya di rumah-rumah orang itu kan. Biasanya warnanya hijau. Udah banyak orang keliru itu. Kalau albo atau insul itu dari buntutnya warna merah. Itu berbisa. Berarti semua ular yang berbuntut merah itu berbisa. Nggak bisa dipatokin dari warna juga sih. Tapi dari ciri-cirinya dari apa? Kalau untuk Cirinya banget gitu. kalau yang paling menonjol sih kebanyakan viper itu kepala segitiga. Oh, yang kepala segitiga berarti rata-rata Gampangnya gitu. Kayak itu kan Ini enggak. bisa. Ini enggak. Mas gitu tuh, maksudnya mau pelihara reptil sebelum akhirnya beli, kita benar-benar harus mulai dari dulu nggak sih? Maksudnya ular itu
ular yang berbisa gimana, yang ini gimana, atau beli dulu baru kita pelajari ini ularnya kayak gimana. Kalau untuk rekomen sih lebih baik untuk dipelajari dulu karena nantinya kan juga biar kita secara materi kan juga kalau mati kan rugi juga kan. Iya sih. Kita juga harus pelajarin dulu gimana Selain cara rugi, kasihan merawatnya, juga. treatmentnya. Gitu. Terus Mas kenapa pilih ular yang ini, ular tawon ini? Lebih apa ya ukurannya minimalis aja sih. Kayak nggak perlu makan tempat yang Nggak makan tempat juga. besar. Terus kalau makannya apa mas? Ini makannya tikus. Tikus juga ya, yang kecil gitu ya? Ya. Apa cindil? Ya, Bencit, bener nggak sih? bencit. Iya. Ya cindil, yang kecil gitu. Tikus putih itu. Bener-bener. Selain ular itu Mas, ada apa lagi? Paling gecko ini aja sih. Oh itu gecko juga. Kalau itu Dari sama habitatnya hampir sama tadi Irian. Iran, India, Pakistan. Oh dari luar juga. Iya. Apakah gecko itu semuanya dari luar Mas? Iya. Ada yang endemik Indonesia? Apa dari daerah yang bergurun, yang Oh, berarti kalau dari Indonesia kayak belum ada gitu nggak sih? ada ya. Oh. Berarti sekarang banyak breedernya, peternaknya banyak. Oh, jadi kayak dia tuh dari luar tapi diternakin di Indonesia gitu ya. Tapi itu kayak udah disilang atau masih asli itunya? Apa namanya? Sebagian Kayak kalau jenisnya. sebagian disilangkan Kak. Misalkan berarti udah nggak asli ya. Anyong. Andai kata ini sama itu gitu bisa kawin Mas? Ya enggak lah. Ini ikata. Oh bukan. Yang ini sama yang ini nggak bisa. Harus sama-sama kelasnya. Oh, Misalkan ini kelasnya tremper harus sama tremper atau Ya. ada rasnya harus sama ya kalau mau Indonesia ya. Oh. Oke. Tapi kalau ini makanannya apa sih? makanannya jangkrik. Cangkrik. Jangkrik. Sama kayak apa tadi yang dikasih? Itu tuh tarantula. Serangga gitu Mas berarti. Kalau ini perbedaannya jangkriknya dikasih kalsium dulu. Dikasih kalsium sama dikasih gatlut yang buat di jangkriknya sebelum diberikan ke geckonya ya. Katakanlah vitaminnya gitu ya? Ya nutrisi. Nutrisinya. Jadi posisi jangkriknya mati gitu Mas. Hidup, keadaan hidup. Ya. Jadi kayak ngasih makan hewan kayak ngasih burung gitu kan hidup di sana, cuma mungkin beberapa kakinya yang loncat-loncat itu Diambil biar nggak loncat. pergi-pergi gitu. Tapi beda nggak sih Mas? Maksudnya ngasih makan reptil itu hewan yang hidup dengan hewan yang mati. Beda. Nanti ke depannya untuk responsif reptil hewan itu sendiri bakal beda ke depannya. Oke, berarti dikasih makanan yang hidup itu supaya responsifnya masih tetap Ya, mati gitu insting alaminya masih ada ya. Bukan? Ada insting alami, insting hewani. Ini hewan semua itu punya insting nih Tina. Hanya yang sudah sering sama manusia Ya mengenal. betul. Ini dia nge-gym ya? Nge-gym. Bidang ya. Bidang badannya bidang tuh lihat. Dia nge-gym. Ini salah satu apa tadi namanya ini? Kadal. Swalayan ini salah satu Kadal. pikmi dia. Ada dari tadi dia. Oh iya, Pasang badan, dia tinggi banget dia. Tapi emang dia nih seanteng ini ya, maksudnya kayak nggak kayak hewan-hewan lain yang kayak Jumping. Ya. Tapi dia lebih anteng memang. iya dia sama orang lain juga kayak Enggak juga sih, aslinya enggak santeng ini. Cuma kayaknya nyaman sama mbaknya. Iya. Nyaman sama mbaknya jadi cocok. Iya. Kamu tuh kalau dideketin sama kadal mau buaya itu Kadalnya yang manut sama kaya ya. pawang kadal sekarang dia. Nah balik lagi nih mas, kayak perawatan-perawatan reptil dari besarnya apa sih yang memang harus disiapkan oleh calon rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya yang mau memelihara reptil gitu, entah itu gecko, entah itu kadal, yang lainnya, apa yang harus dipersiapkan? Yang pasti kandang ya, karena kita pelihara hewan kan butuh kandang. Kandang juga harus mumpuni. Kayak mungkin tempat dia bentar kayak berteduh gitu, buat dia ngumpet. Kadang kan kami suka ngumpet. Terus kayak dari segi lampu, karena kita pelihara reptilnya kan berdarah dingin. Reptil itu harus anget untuk pencernaannya dia nanti ke depan. Oh gitu. Ya. Itu yang harus disiapkan ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih kayak sobat saya semuanya punya api ada burung. Bisa nggak sih
kayak aviari itu digunakan untuk hewan-hewan reptil. Iya, buat reptil. Biar katakanlah sekalipun lepas di alam, enggak kita pelihara tapi kayak lepas gitu loh. Prero, di Prero. Prero, benar Prero. Bisa sih, cuma beberapa reptil aja yang lepas. Kayak apa aja mas? Contohnya itu kayak iguana bisa. Oke. Iguana kan kalau mungkin luas ya. Dan cukup banyak tempat tinggi ya. Betul. Itu cocok buat kayak soal layar, iguana, terus monopoli ini kan suka di pohon gitu. Hewan-hewan suka. Oh berarti ini dia kayak suka di tempat yang kayak tinggi-tinggi. Oh. Iguana. Kayak si kadal panana ini. Kalau ini dia lebih ke daratan. Oh, daratan. Lihat perutnya. Iya dia menggila banget. Iya, nah ini yang mau aku tanyakan dari tadi kan entah itu gecko, entah itu ular, entah itu si kadal, si iguana atau swalayan ini itu kan kulitnya kayak mengkilat gitu. Apa perawatannya juga ada beberapa kayak minyak-minyak yang digunakan atau memang itu minyak dari produksi Sendiri. Kulitnya. sendiri? Lebih ke dari kulitnya sendiri sih sebenarnya. Sama kita ngasih makannya itu juga pengaruh ke warnanya. Kasih makan, habis itu perawatannya gitu ya. Itu pengaruh. Mas tapi kalau kucing itu kan katanya kalau makanannya nggak cocok dia bisa jadi bau. Kucing itu bau. Nah reptil itu juga nggak sih kalau makanannya nggak cocok terus dia lebih aromanya lebih tidak sedap gitu. Sama nggak sih? Kayaknya enggak terlalu pengaruh sih ya. Reptil tuh kalau pas buang kotoran Itu baru buau dia. Tapi kalau saya pribadi pengalaman, ini saya udah pakai macam-macam sabun ya. Kalau untuk memandikan itu hanya ada sabun yang hijau yang menghilangkan bau amis. Cuman itu yang jadi cocok gitu. Ya. jadi lebih ke perawatannya ya Mbak ya, bukan Iya. kalau makanannya nggak ngaruh ya. Iya gitu. Tapi kalau misalnya ular kayak gitu atau reptil yang lain kan makannya nggak setiap hari, tapi dia buang kotorannya setiap hari. Enggak. Enggak, kalau habis makan aja. Ya ini kalau saya ini 2 minggu sekali, 10 hari sekali gitu, buang kotoran. Iya. Gitu. Gitu ya ternyata ya awas itu kena ini ya. Oh iya maaf. Nah, ini terakhir nih Mas dan rekan-rekan semuanya dari BRC sebelum kita closing. Ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman semuanya? Apalagi kan ini sudah mulai musim cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas gitu. Kalau misalnya ada reptil-reptil yang datang ke rumah, itu harus apa yang harus dilakukan gitu? Di cuaca-cuaca seperti ini. Itu paling ini aja sih, kayak suhu kandangnya lebih dikontrol aja sih. Itu yang katakanlah yang merawat ya. Tapi untuk yang tidak merawat tiba-tiba nih ada reptil yang datang ke rumah Oh gitu. iya kayak kemasukan ular rumahnya gitu. Caranya bagaimana? Paling gampangnya ya karena apalagi kalau untuk orang awam kan nggak tahu itu berbisa apa enggak. Iya. Yang pertama jangan coba-coba dihandle sendiri. Tuh, kalau memang terdesak mungkin bisa digeprek aja. Digaprek. Telepon. Telepon gampangnya bisa paling ke BRC. Ah iya. Nggak mungkin kayak kalau Rumahnya digondang lagi gitu. Kan ada teman-teman BRC yang juga mungkin kalau kayak dia tuh kayak tiba-tiba menyerang gitu baru kita kayak boleh itu. Sebenarnya banyak. Di setiap daerah ada ya. Hampir di setiap daerah batinnya Iya, iya. ada dan itu mungkin langsung mati. Nah, jangan dikit-dikit telepon damkar. Damkar kan level yang api-api. Nanti kalau reptil-reptil Ah iya ada BRC juga. atas sama mama sama yang lama. yang begini kita mau ucapkan terima kasih banyak Yes. kepada rekan-rekan BRC yang sudah kesekian kalinya hadir di Slideshow. Betul. Dan, Rame ya. betul. Dan pastinya selalu memberikan edukasi kepada kita bahwasanya hewan itu tidak melulu harus kita bunuh. Betul. Tapi harus dirawat dengan orang-orang yang profesional dan paham gitu ya sobat itu dia. semuanya ya. Semakin kesini kita juga semakin paham maksudnya reptil-reptil mana sih yang dia memang membahayakan, Ya. yang berbisa, Betul. yang beracun, kayak gitu. Karena nggak semua katak yang berwarna itu Beracun. Nah terus juga untuk sobat selai semua juga jangan kayak ikut-ikutan karena cuman lucu doang, tapi nggak tahu perawatannya seperti apa. Jadi kalau mau nggak cuman reptil ya, tapi seluruh hewan kalau mau pelihara tuh setidaknya kayak belajar dulu untuk perawatannya seperti apa. Baru kalau udah paham finansial mencukupi ya, baru boleh kalau gaskan. misalnya butuh informasi yang Yes. lengkap lagi itu masih tetap ya ada di Lipo Plaza Batu ya biasanya. Masih, kita masih Setiap hari sering di apa? situ. Setiap hari Sabtu jam
jam habis maghrib, Pak. Oh malam ya jam 6. Hari Sabtu aja. Sabtu Minggu. Oh setiap weekend berarti ya. Bisa Yes. tanya-tanya kalau misalnya tertarik untuk memelihara reptil. Betul. Teman-teman dari BRC, thank you so much. Thank you. Dan diundang lagi. Spesies-spesies baru. Betul. Ini bukan yang terakhir episode sama BRC ya, tapi akan ada episode-episode lainnya. Panjang. Yes. Dia katanya mau cium. Miss Rina, mau nggak? Yang pastinya kita mengucapkan terima kasih banyak ya sekali lagi untuk sobat Selai semuanya yang sudah melihat kita hari ini ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di kita pamit, bye. Bye.